dalam keyakinan apa yang mereka yakini. Ini adalah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Allah masih jaga kita berkat mereka. Berapa banyak orang yang sudah tidak terjaga lagi disebabkan mereka keluar dari jalur orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, sehingga mereka keluar dari agama, sehingga mereka sudah berani lancang mengangkat suara. Itu adalah semua penilaiannya Allah yang membuat mereka nanti akan Allah campakkan ke dalam nerakanya. Orang-orang yang menentang sama ulama, orang-orang yang membenci sama para ulama, membenci sama keluarga baginda Nabi, membenci orang-orang yang disayangi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, itu merupakan bala yang terbesar yang ada pada diri seseorang. Kalau kita sudah mendapatkan kebencian terhadap seorang ulama, seorang pewaris, seorang yang dicintai oleh Allah, seorang yang mulia di mata Allah, ada di dalam hati kita, itu penyakit yang paling besar daripada penyakit yang paling besar yang ada di rumah sakit yang biasa kita dengar. Itu penyakit, dia punya sakit bukan cuma di dunia. Ente di barzah ente dikasih sakit. Ente di mahsyar ente akan dikasih sakit, dan sampai ente di neraka Allah ente akan dikasih sakit. Penyakit yang bukan cuma seumur hidup, penyakit yang akan membawa kesengsaraan selama-lamanya yang ente rasakan. Itu penyakit yang terbesar. Lebih bagus kita ditimpa penyakit yang ada di dunia, tapi jangan ditimpa penyakit yang sengsaranya sampai di akhirat. Wa iyadzu billah. Jadi kita harus paham tentang kehidupan, kita harus paham tentang beragama. Kita harus paham tentang berguru, bagaimana sudah banyak tadi keterangan daripada penceramah-penceramah kita yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan di dalam hidup, yang bisa kita jadikan patokan hidup kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang sengsara, insyaallah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang berkat beliau, kemuliaan ini semua kita dapatkan dari Allah. Berkat Al-Habib Idrus, berkat Haji Amin yang punya hubungan kuat, sehingga Palu dengan Al-Khairat ini adalah Palu dengan Ampana ini punya hubungan kuat juga. Ya? Tadi Habib Ahmad mengatakan Ampana ini anaknya Palu dalam bidang Al-Khairat, karena muktamar yang kedua kalau tidak salah diadakan di sini. Itu belum pernah muktamar itu keluar, baru dari sini. Ini luar biasa. Ini punya hubungan murid dengan seorang guru. Kalau murid tahu berguru, murid itu akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang di zaman sekarang ini murid dengan guru tidak punya hubungan bagus. Disebabkan apa? Biasa disebabkan orang tua. Disebabkan orang tua kalau sudah anak masuk belajar, orang tua ikut campur juga di dalam. Anak tak cubit sedikit, anak tak senggol sedikit, anak sedikit. Sudah guru-guru yang disalahkan di sekolah. Bu, ini sekolah tidak ada betul guru-gurunya juga. Ha? Sudah. Kalau seperti itu orang tua, jangan mimpi anak jadi orang. Dengar. Kalau ada orang tua bak protes sekolah, bak protes guru, jangan mimpi anak jadi orang. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan kesuksesan anak itu hampir 80% disebabkan guru. Hampir 80%. Sudah dengar? Yang bilang siapa? Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang biasa kita baca ratibnya, Ratibul Haddad. Kesuksesan anak itu bisa dikatakan 80%, hampir 80%. Itu berada sama guru, keberhasilannya. Ini anak-anak baru dikorek sedikit sama guru, dicambuk sedikit sama guru, sudah pingbat tuntut di polisi. Ini saya punya anak dicambuk sama ini ustaz. Nah, saya tidak terima. Kalau kita orang punya orang tua dulu, beda dengan sekarang orang tua. Kita orang punya orang tua dulu, dikasih lihat sama kita orang dipukul sama guru kita orang. Kenapa dia tambah cuma satu kaki? Karena dua kaki harus dia pukul sama anak, bukan cuma satu kaki. Dua tangan harus dia pukul sama anak, bukan cuma satu tangan.
Harus dia sampaikan begitu sama kita. Ini orang tua sekarang tidak. Dia punya sayang terhadap anak, sayangnya sayang dunia, sayangnya sayang kehancuran anak, bukan sayang mendidik anak. Beda sekali pendidikan dulu dengan sekarang, itu sangat beda. Coba lihat bagaimana seorang murid Habib Haji Amin Al-Sawedi kepada gurunya. Betul-betul patuh, taat. Orang tua tidak ikut campur kalau sudah masuk sama guru. Anak sudah, jadikan anak kau ya guru. Orang tua kalau sudah masuk anaknya di pondok, Habib, Ustaz, ini anaknya Ustaz. Ustaz sisakan nyawanya saja untuk kita. Semua untuk Ustaz. Ada orang tua seperti itu, jarang saya dapat orang tua seperti itu. Yang ada selalu mengeluh tentang anaknya. Anaknya sakit, anaknya dibikin begini, anaknya dibikin begitu. Macam-macam lah. Nah, sehingga keberhasilan sekarang ini sulit saya lihat. Berat. Padahal saya kalau sudah mau terima murid, selalu saya nasihati, dan ini kita dapatkan dari guru-guru, dari kitab-kitab kuning semua kita dapatkan ini masalah ini. So di dalam kitab Talmud Talim itu kalau disebutkan di situ, kalau seorang orang tua bawa anak sama gurunya, dia bilang, "Guru, ini anak kumio, ini ambil untuk kumio sudah. Kumio yang atasi sudah. Saya tidak ada lagi. Saya sudah keluar dari orang tuanya untuk sementara. Nanti kalau sudah berhasil baru kumio mau kasih sama saya, baru saya terima." Itu orang tua. Baru mimpi anak sukses. Kalau tidak, jangan pernah mimpi anak mau jadi orang kalau ibu dan bapak masih ikut campur. Karena dia mau kasih sama ibu. Untuk anak ibu bukan cuma keselamatan di dunia, bukan sekedar mau jadi pemimpin, bukan cuma sekedar menjadi ustadz, dia mau bawa sampai di surga bersama Rasulullah. Kita harus bisa paham bagaimana Habib Idrus. Coba lihat orang-orang dulu, murid-muridnya Habib Idrus. Coba lihat dulu, coba lihat. Semua kita baca semua. Semua orang tua menyerahkan sama guru tua. Ini guru, sudah kumio punya anak guru. Orang tua sudah tidak mau tahu lagi dengan apa yang terjadi sama anak di sana. Kadang orang tua Habib Idrus bawa muridnya ke pondok ke Al-Khairat. Orang tuanya tidak pernah tahu di mana Al-Khairat itu di Palu. Tidak pernah dia kunjungi dan tidak pernah dia amanahkan, dia berikan dengan sesenang hati untuk Habib Idrus anaknya untuk dididik. Selesai. Itu yang tidak ada sama kita sekarang. Jadi pendidikan ini kalau kita tahu menempatkan kita punya anak atau memberikan kita punya anak kepada seorang guru, berikanlah seperti model, seperti bagaimana mereka memberikan Habib Idrus anak mereka, sehingga mereka akan dijadikan oleh guru-guru kita, oleh Habib Idrus dan guru-guru kita semua, anak ibu dan anak bapak menjadi orang yang diselamatkan. Ya, ini yang utama, yang diselamatkan di dunia, di barzah, di mahsyar, di timbangan, di siratil mustaqim, sampai dibawa ke surga. Mereka mendidik bukan cuma untuk dunia. Kalau cuma untuk dunia, orang tidak buka pondok pesantren. Kalau untuk dunia, Habib Idrus orang tidak buka madrasah. Tidak ada mereka punya tujuan buka madrasah, buka pondok pesantren untuk dunia, tidak ada. Terlalu kecil cita-cita. Kalau orang yang membuka pondok pesantren untuk dunia, terlalu kecil cita-cita. Cita-cita yang paling rendah. Cita-cita paling rendah untuk menyukseskan anak menjadi seorang pemimpin. Rendah sekali. Tapi kita mendidik mereka supaya menjadi orang yang bukan cuma bisa selamat, tapi orang yang bisa selamatkan orang lain. Ini yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita punya anak-anak semua menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah berkat acara yang mulia seperti ini, berkat Haji Amin, berkat guru beliau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah mendapatkan keberkahan, sudah mendapatkan kemuliaan, sudah mendapatkan ketakwaan, berkat, baik itu berkat ibadah, baik itu berkat ilmu, baik itu berkat taat kepada guru. Ini keberkahan. Ada orang yang mendapatkan keberkahan melalui taat sama guru saja. Saya teringat dengan seorang murid daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Sahibur Ratib.
Beliau adalah seorang murid yang paling dicintai oleh seorang gurunya, Habib Umar. Sama dengan Habib Idrus cinta kepada muridnya guru Haji Amin. Satu saat Habib Abdurrahman sementara duduk dengan murid-muridnya, Habib Umar bin Abdurrahman ini melihat ada Nabi Allah Haider di luar masjid mau masuk ke dalam. Begitu Habib Umar bin Abdurrahman bilang, ada tamu kita mau datang yang istimewa, Nabi Allah Haider mau masuk. Ini murid-murid semua langsung berhamburan, lihat, langsung lari keluar untuk menjemput untuk bertemu dengan Nabi Allah Haider. Satu muridnya tetap duduk sama beliau. Namanya Ali Baras. Namanya Ali Baras. Ini murid yang paling dicintai. Habib Umar tanya sama muridnya satu ini, "Les, kenapa kau tidak ikut sama teman-temanmu ke sana? Pergi jemput sama Nabi Allah Haider di luar." Dia bilang, "Habib, untuk apa saya ke sana? Kalau Nabi Haider mau datang sama ente, untuk apa saya ke sana?" Ini orang cerdas, ini orang pintar. Tidak usah saya, walaupun saya tidak ketemu, saya cukup ketemu sama engkau, wahai guruku. Itu lebih mulia saya rasa. Ini Nabi Allah Haider bukan main. Sampai Habib Umar bin Abdurrahman mengatakan di dalam perkataannya, orang yang membacakan Al-Fatihah sama saya, tidak bacakan sama murid saya ini Ali Baras ini, tidak saya terima kamu punya Al-Fatihah. Jadi orang kalau Al-Fatihah, bayangkan sampai sekarang para habaib, para ulama kalau kirim Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, pasti dibilang Syekh Ali Baras, pasti ada. Karena itu amanah dari beliau. Karena saking taatnya muridnya ini. Ketaatan seperti itu dibawa sampai di surga. Hatta beliau sudah tidak ada, tetap orang-orang yang mengirimkan Al-Fatihah kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas pasti ada nama beliau. Coba lihat, buka Al-Fatihah itu. Tidak mungkin tidak ada, pasti. Karena ulama sudah tahu nasihat dari guru beliau untuk kirimkan. Kalau tidak sah ente punya Al-Fatihah, tidak diterima ente punya Al-Fatihah. Inilah kecintaan seorang guru terhadap seorang murid. Banyak saya dapat kisah-kisah keramat yang terjadi sama Haji Amin, itu semua berkat guru beliau, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Pernah terjadi sama kita, saya berkeluarga semua. Waktu itu dari Palu, di tengah jalan sudah mau masuk di sini, di Pancuma atau di mana, pokoknya di daerah saya lupa, saya tidak tahu, masih kecil gitu, masih SD. Malam, tengah malam buta, bayangkan, bocor ban, bukan bocor ban, apa ini, lahar mobil, kita orang satu mobil ini, mobil open yang ada kas di belakang itu. Ada dia punya atap, mobil kijang dulu lah, K3, K4 itu. Satu mobil kita keluarga, perempuan laki-laki di situ. Subhanallah, rusak mobil. Tidak tahu mau kemana kita orang ini sudah. Ada rumah, ada satu rumah di situ. 2 rumah atau 3, pokoknya malam kita langsung bingung semua. Tiba-tiba Haji Amin keluar dari rumah situ. Ya Allah, Ami Ali punya keluarga semua. Bayangkan, ini tidak tahu kita orang di mana, kita orang tidak tahu, Haji Amin yang keluar dari rumah. Coba ente bayangkan itu. Dia bilang biar sudah, dia apa sudah itu, biar. Dia karena dia kepingin mau kasih makan semua, dia bilang biar nanti bagus juga itu. Biar. Berapa jam kita di situ, habis makan semua sudah selesai, baru bagus mobil, baru kita lanjutkan perjalanan. Ini orang-orang mulia. Juga ada yang ceritakan seorang dari Ampana sini yang pernah berjalan bersama beliau ke Jakarta, bersama Haji Amin ke Jakarta. Tadi kita sudah dengarkan sama Mimat, ini satu orang tua, dia cerita sama saya, dulu saya bersama Haji Amin, berapa orang kita orang ke Jakarta. Kita orang tinggal di salah satu rumah. Ini orang ini dia sampaikan sama Wah, kita orang ini kepingin mau apa ini, mau duduk dekat presiden. Di Istiqlal, waktu itu Istiqlal ada acara, mau Jumat bukan acara, Jumat, presiden salat di situ. Wah,
Kita orang ini kasihan kepingin ini dari Ampana, tahu mau artinya mau dekat sama presiden, mau duduk dekatlah sama presiden. Wah, kalau bisa. Bagaimana caranya? Hah? Terus permintaan kedua, wah kalau bisa kita orang mau lihat juga Nabi Allah Haidar bagaimana, wah supaya kita orang ketemu barangkali bisa. Dia cerita subhanallah waktu mau pergi Jumat, Haji Amin bilang sama orang, sudah kamu pergi ke Istiqlal, nanti dia yang bawa. Ada satu orang yang bawa. Sudah, saya tidak ke Istiqlal, saya ke masjid sini. Ada Sudah, mereka pergi. Berapa orang ke Istiqlal? Ini yang minta tadi ini. Dia bilang waktu saya mau wudu, saya pandang ada satu orang yang dengan kopor, celana, baju putih, celana putih dengan kopor. Dengan celana, dengan kopor. Dia waktu mau wudu, dia kasih pegang saya kopornya. Pegang, tolong saya mau wudu. Saya pandang dia ini, wudu. Air leden tidak keluar, tapi dia mau wudu. Dia sebut sama temannya, coba kau lihat itu orang wudu yang pakai baju putih. Temannya bilang, iya dia bawa wudu apa semua. Tapi dia tidak lihat itu air keluar, air leden. Bingung dia. Setelah selesai apa semua, baru dia sampaikan. Yang baju putih ini sampaikan, kamu dari Tojo Una-Una, ya. Bingung sudah dia. Dari Ampana, dari Ampana. Dia bilang Ampana. Waktu itu Tojo Una-Una belum ada. Dari Ampana apa semua. Nama kamu ini, bingung dia. Siapa ini orang ini? Habis itu dia pikir masuk di masjid. Dia cari di masjid di mana ini orang tidak dia dapat. Sudah. Dia so hilang. Dia tidak ada pikir apa. Dia so tidak peduli lagi. Dia punya otak. Bagaimana mau duduk sama presiden. Dia bawa wudu apa semua. Selesai dia wudu. Dia lihat orang segerombolan masuk apa semua. Rapi. Dia bilang sudah rapi orang. Aduh tidak mungkin saya masuk ini. Mau bagaimana saya masuk. Tiba-tiba dia bilang, didorong saya masuk, sendiri saya masuk. Yang minta sama Ua ini yang pergi masuk. Didorong saya masuk di barisan kedua. Didorong saya masuk. Begitu saya sudah mau dekat presiden, berdiri satu orang pergi keluar dari masjid, dia duduk di tempat itu. Sudah, dia pulang selesai, dia cerita sama Ua, alhamdulillah Ua. Saya tadi sudah duduk dekat presiden. Allah mungkin berkat doa Ua ini. Baru kau tidak ketemu sama Nabi Allah Haidar. Dia bilang tidak. Tadi waktu yang ada yang bawa wudu dia kasih pegang kau tas apa? Baru kaget dia. La ilah. Betul Ua, saya tidak lihat dia bawa wudu. Air tidak mengalir, dia seperti bawa wudu saja. Dia tanya saya dari Ampana apa semua dia tahu, tapi saya tidak tahu dia. Itu sudah. Ua cuma bilang itu sudah. Lah baru dia berpikir, ya Allah tidak saya pegang tangan, tidak saya ini, tidak saya itu. Itu satu bukti. Orang kalau cinta sama guru, disayangi guru, Allah berikan kelebihan yang luar biasa. Kita ini sudah tidak ketemu sama mereka. Tapi bisa kita dapatkan cinta kepada mereka. Berkat kita hadir, mendengarkan mereka punya riwayat yang baik. Riwayat yang menakjubkan, yang membuat kita itu jatuh cinta sama mereka karena mereka punya kemuliaan, karena mereka punya ketaatan, karena mereka punya bakti, karena mereka dekat sama guru orang yang mulia, karena mereka berdakwah menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan cinta itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah. Ini waktu sudah panas, dengan panasnya dunia ini tidak punya arti. Insya Allah Allah berikan kita kedinginan kebaikan kita di akhirat, di mahsyar nanti tidak akan merasakan kepanasan mahsyar insya Allah. Berkat kita berkumpul dengan orang-orang saleh, orang-orang yang mulia, orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang diberikan keberkahan oleh Allah, Allah salurkan keberkahan itu kepada kita yang hadir semua insya Allah. Dan Allah memberikan hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang diangkat derajat oleh Allah, mencintai para ulama, mencintai orang-orang saleh, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jauhkan dari diri kita, dari hati kita sifat benci, sifat tidak ada kejujuran,
Sifat bohong Allah jauhkan semua dari kita. Sifat yang membuat kita terjerumus mendatangkan murka Allah, Allah jauhkan dari kita. Sehingga kita punya hidup adalah kehidupan yang bersih, yang aman, yang lama, yang saling menghormati. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita dipilih pimpinan-pimpinan kita, pimpinan negara kita, pimpinan daerah kita. Mudah-mudahan Allah pilih pemimpin-pemimpin adalah yang bisa mengayomi kita, yang membawa kepada kita, yang memberikan kenyamanan kepada kita, yang tidak mensudutkan rakyat, insyaallah, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Satu amanah yang kami harus sampaikan kepada kita, karena kita sudah berakhir di akhir zaman yang betul-betul fitnah yang akan besar, yang akan muncul di hadapan kita nanti, yang kalau panjang umur, fitnah Dajjal, fitnah yang terbesar yang belum pernah muncul di muka bumi dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman. Fitnah Dajjal ini fitnah terbesar. Orang kalau sudah ikut Dajjal pasti masuk neraka, karena Dajjal punya magnet yang begitu kuat. Sedangkan Rasulullah ditanya tentang bagaimana kalau ketemu Dajjal, Nabi bilang, walaupun orang yang paling bertakwa di antara kalian kalau lihat Dajjal pasti dia bisa ikut. Karena tipu muslihatnya begitu besar. Memang Allah kasih kelebihan supaya Allah hindari kita dari fitnah Dajjal, insyaallah. Nabi sudah berikan arahan kepada kita untuk supaya terhindar dari fitnah Dajjal. Habib Umar sudah juga berwasiat kepada kita untuk setiap malam sebelum tidur membaca 10 ayat surat Al-Kahfi. Berapa ayat? Sebelum tidur 10 ayat. Di dalam riwayat lain 10 ayat di akhir surat Al-Kahfi. 2 riwayat. Jadi Habib Umar mengatakan kalau bisa digabung dua-duanya, 10 pertama dengan 10 terakhir, baca dua-dua sebelum tidur. Insya Allah Allah akan jauhkan kita dari fitnah. Karena fitnah Dajjal, kata beliau, sudah diambang pintu, sudah di pintu, sisa muta keluar saja. Jadi kita minta sama Allah supaya kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah Dajjal. Nah, Rasulullah juga pernah berwasiat, kalau kalian mendengarkan, ini untuk laki-laki, kalau kalian mendengarkan fitnah Dajjal sudah keluar, kalian ikat kalian punya istri-istri di kamar, jangan kasih keluar. Karena istri ini suka susupo. Mau cari tahu bagaimana DP model, DP muka, bagaimana DP Ini pesanannya Nabi. Ikat kalian punya anak perempuan atau istri-istri kalian di kamar. Jadi gantung memang itu tali di pintu belakang pintu. Ini amanah. Ini karena fitnah ini saking besar ini fitnah. Takutnya ente punya istri ikut sama dia, wa iyadzubillah fi neraka. Tidak ada jalan lain. Mudah-mudahan Allah selamatkan kepada kita semua, insyaallah. Amin. 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 Dari hati minta supaya Allah lepaskan kita dari fitnah Dajjal. Amin. Amin. Ya Allah, amin. Ya Allah, amin. Jauhkan kami semua dari fitnah Dajjal. Ya Allah. Fitnah yang paling besar. Mudah-mudahan kita diloloskan oleh Allah. Yang kedua yang Nabi sampaikan, jangan lupa setiap tahiyatul akhir baca itu ada doa. Allahumma a'udzubika min fitnati masihi Dajjal. Ada panjang sedikit doanya. Kalau tidak sanggup, baca itu sudah cukup. Allahumma inni a'udzubika min fitnati masihi Dajjal. Nabi sudah sampaikan kepada kita, bagaimana trik untuk jauhkan dari fitnah Dajjal. Yang pertama tadi baca surat Al-Kahfi, 10 pertama dengan 10 terakhir. Yang kedua, jangan dilepas tahiyat terakhir, selalu baca Allahumma inni a'udzubika min fitnati masihi Dajjal. Itu baca. Kalau mau doa panjangnya, lihat di kitab-kitab buku-buku tahiyat terakhir, ada di situ ditulis. Doa panjangnya, kalau kita tidak hafal, kita baca Allahumma inni a'udzubika min fitnati masihi Dajjal. Kalau mau hafal yang panjangnya bagus. Kalau tidak, ya itu cukup sudah. Supaya kita diselamatkan oleh Allah. Mari kita angkat tangan berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita yang terbaik di dalam hidup sampai kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan semua dosa kita. Allah angkat derajat kita. Allah kabulkan semua hajat kita, dunia dan akhirat kita. Allah muliakan kita. Allah memberikan kemulusan di dalam hidup kita, tidak bermasalah di dalam hidup. Allah pilihkan pimpinan kita, pimpinan daerah kita, pimpinan negeri kita, insya Allah orang yang terbaik untuk kita semua dan agama kita. Amin ya rabbal
alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anzur ilaina wal hadirin bi aini inayah, bi aini riayah, bi aini himayah, bi aini lutuf minka واحفظ إيماننا وتقوانا وقوي يقيننا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف غروبنا واصلح ذات بيننا والف طاعتك وطاعة رسولك بين قلوبنا. اللهم اجعلنا من الراكعين، اللهم اجعلنا من الساجدين، اللهم اجعلنا من الواقفين بين يديك، اللهم اجعلنا من تال كتابك الكريم ودوامها يا الله يا الله يا الله. Semua kami yang hadir ya Allah punya hajat dunia dan akhirat, kabulkanlah semua hajat kami ya Allah. Yang punya hajat kabulkan hajat mereka ya Allah. Berkat Habib Idrus dan murid beliau Haji Amin ya Allah. Kabulkan semua hajat ya Allah. Angkat semua penyakit dari kami ya Allah. Penyakit yang zahir dan yang batin ya Allah. Penyakit hati ya Allah hilangkan sehingga hati kami bersih dari semua penyakit ya Allah. Berilah kami jalan yang terbaik dan kelompokkan kami dengan orang-orang yang terbaik dari umat-Mu ya Allah. Kelompok yang akan membahagiakan kekasih-Mu Muhammad ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.